Bab 1. Lin Hai melihat pemandangan di depan matanya dan terdiam untuk waktu yang lama. Setelah mabuk dan tak sadarkan diri, ia justru berkelana ke sebuah dinasti bernama Daxia, pejabat berkuasa di istana kerajaan yang sudah dikepung oleh musuh, dan rakyat hidup dalam kemiskinan. Belum lagi banyak bencana terjadi dalam beberapa tahun terakhir ini. Istana mengabaikan semua ini dan membiarkan rakyatnya hidup dalam kesusahan, dan situasi keluarga Lin Hai juga tidak bagus. Hanya ada 2 rumah bobrok beratap genteng, mewarisi semua ingatan dan kenangan dari tubuh ini, dan dia menjelma menjadi seorang cendekiawan yang terpuruk. Pelajar itu sangat lapar dan di saat dia melihat seekor ikan di tepi sungai, dia berusaha menangkap ikan itu, dan tergelincir ke dalam sungai. Jika tidak ada orang yang secara kebetulan melewati area ini, dia mungkin sudah mati tenggelam. Lin Hai sedang mencoba menyerap semua ingatan dan kenangan di dalam benaknya, dan tiba-tiba seorang wanita cantik masuk. Dia sangat terkejut melihat Lin Hai sudah bangun. "Suamiku, akhirnya kamu sudah sadar, kamu sudah membuatku takut setengah mati." Dia segera menyingkirkan mangkuk itu dan melemparkan dirinya ke pelukan Lin Hai. Lin Hai tahu melalui ingatannya bahwa ini adalah istrinya, Qiao'er, yang bermarga Zhou. Meski mengenakan pakaian sederhana, dia tidak bisa menyembunyikan wajah cantiknya, pinggang ramping yang seksi, dan sangat cantik alami. "Lin Hai, bagaimana keadaanmu? Kamu jangan melakukan hal seperti itu untuk mencari mati. Tanpa kamu, bagaimana keluarga kita bisa bertahan?" Saat Qiao'er berbicara, air matanya mengalir deras seperti manik yang pecah. Dirinya tampak sangat sedih. Lin Hai langsung menjadi panik dan dengan cepat menghiburnya. "Saya tidak mencari mati. Saya melihat seekor ikan di tepi sungai dan ingin menangkapnya, tetapi secara tidak sengaja jatuh ke sungai." Qiao'er segera menyeka air matanya dan bertanya dengan ragu, "Benarkah?" "Tentu saja benar," Lin Hai menjawab dengan cepat. "Suamiku, tolong jangan lakukan hal berbahaya seperti itu lagi. Aku pasti akan mendapatkan cara untuk mengatasi persoalan makanan." Zhou Qiao'er tiba-tiba teringat dan mengambil mangkuk itu. "Ini bubur sayur yang baru dimasak. Lin Hai, makanlah segera." Lin Hai mengambil mangkuk yang hanya berisi sedikit daun sayuran hutan, rebusan sayuran hutan, bahkan mie pun tidak ada. Qiao'er menjelaskan dengan rasa tidak enak hati, "Sayuran hutan semakin sulit ditemukan. Saya mendengar ada serigala di pegunungan, jadi saya tidak berani pergi ke sana. Ketika kamu sudah membaik, saya akan pergi ke rumah orang tua saya untuk melihat apakah saya bisa mendapatkan sedikit nasi dan mie." "Tidak apa-apa." Lin Hai merasa lapar dan memakan semuanya dalam satu tarikan napas, kemudian dia pun merasa sedikit lebih baik. "Lin Hai, beristirahatlah dulu. Kamu baru saja sadar dan memerlukan masa untuk pemulihan diri." Zhou Qiao'er membantu Lin Hai untuk berbaring, mengambil mangkuk dan berjalan keluar. Lin Hai melihat penampilan istrinya dan tiba-tiba merasa sangat tertekan. "Saya seorang pelajar dan telah belajar selama bertahun-tahun. Di mata masyarakat awam, berpendidikan membuat Anda lebih unggul dari orang lain. Tetapi dia adalah pelajar yang tidak berguna, tidak mempunyai kemampuan dan tidak dapat melakukan pekerjaan apapun. Semua pekerjaan di rumah dikerjakan oleh Qiao'er yang lemah. Dunia sedang berada dalam keadaan yang buruk, dengan peperangan dan kekacauan di mana-mana, ditambah lagi dengan bencana alam yang tiada henti. Hasil ladang yang dipanen tidak cukup untuk dimakan, sehingga mereka harus mencari sayuran hutan untuk mengisi perut." Lin Hai telah kehilangan ibunya sejak dia masih kecil. Ayahnya meninggal tahun lalu karena sakit, dan kehidupan keluarganya menjadi semakin sulit. Namun di kehidupan sebelumnya, Lin Hai mengandalkan statusnya sebagai pelajar, memiliki ambisi yang tinggi dan kemampuan yang rendah, serta tidak mau melakukan pekerjaan kasar yang mengakibatkan keluarganya hidup dalam kesusahan. Tidak, bagaimana bisa seorang pria dewasa membiarkan seorang wanita bekerja untuk menghidupi keluarga? Lin Hai turun dari tempat tidur dan berjalan ke halaman. Dia melihat Qiao'er sedang memegang mangkuk, mengunyah beberapa kali dan berusaha menelan dengan keras. Saat berjalan mendekat, dia melihat beberapa akar rumput di dalam mangkuk. Mata Lin Hai langsung memerah, menyadari bahwa Qiao'er memberi semua sayuran hutan yang tersisa untuk dirinya. Qiao'er hanya bisa mengandalkan akar rumput itu untuk memuaskan rasa laparnya, yang menunjukkan betapa sulitnya hidup ini. Qiao'er menelannya dan melihat Lin Hai datang di belakangnya tanpa sepengetahuannya. Dia langsung kebingungan dan berdiri. "Suamiku, ini tidak masalah. Aku sangat bodoh hingga membiarkanmu makan makanan seperti ini." Dia menamparkan wajahnya sendiri. Lin Hai merasa sangat tertekan dan memeluk Qiao'er dengan erat. Qiao'er tidak pernah menyangka bahwa Lin Hai benar-benar sangat menyayangi dirinya.
dan hatinya diliputi oleh kebahagiaan yang luar biasa. Sebelumnya, selain mengeluh, Lin Hai tidak pernah begitu baik kepada dirinya. Dia merasa dirinya hanyalah putri seorang tukang kayu dan selalu memandang rendah dirinya sendiri. Suamiku, jangan menyalahkan dirimu. Kondisi rumah tangga setiap orang sekarang seperti ini. Kita pasti bisa melewati masa sulit ini. Qiaoer dengan cepat menghiburnya. Lin Hai tahu bahwa kehidupan masyarakat sedang susah, tetapi keluarga lain memiliki pekerjaan. Mereka masih bisa bekerja untuk mendapatkan uang sebagai imbalan atas makanan, jadi mereka tidak akan hanya makan akar rumput saja. Qiaoer, aku tidak akan membiarkan kamu merasa kelaparan lagi, percayalah. Lin Hai memegang bahu Qiaoer dan berkata dengan tegas, "Baiklah, saya yakin suami saya pasti akan bisa lulus ujian kekaisaran." Qiaoer mengangguk dengan serius. Lin Hai tersenyum pahit di dalam hatinya setelah mendengar hal ini. Orang miskin sekarang sedang menderita kelaparan, dan mereka tidak mampu membayar biaya ujian kekaisaran lagi. Mengandalkan ujian kekaisaran untuk bertahan hidup adalah hal yang sangat tidak masuk akal untuk saat ini. Hal yang paling mendesak sekarang adalah menyelesaikan masalah kelaparan terlebih dahulu. Ngomong suamiku, ayo beristirahat dulu. Ulat sutera kita sudah mulai memintal kepompong. Saya harus pergi memetik daun murbei untuk memberi makan ulat sutera itu. Saya tidak akan membiarkan ulat sutera kita kelaparan di saat kritis seperti ini. Beberapa hari kemudian, ketika ulat sutera sudah selesai meminta kepompongnya, maka kita bisa menukarnya dengan sejumlah uang. Wajah Qiaoer menunjukkan ekspresi kegembiraan di saat dia berpikir bahwa dia akan segera bisa menjual kepompong ulat sutera untuk mendapatkan uang. Aku akan pergi bersamamu, kata Lin Hai. Tidak, bagaimana saya bisa membiarkan suamiku melakukan pekerjaan kasar? Apalagi suamiku masih belum pulih sepenuhnya. Kamu perlu istirahat di rumah. Aku bisa pergi sendiri. Qiaoer pergi dengan membawa sebuah keranjang. Bab 2 menangkap ikan. Lin Hai duduk di halaman dan mulai memikirkan cara untuk mendapatkan makanan. Tidak ada modal sama sekali untuk berbisnis. Saat berburu, dia tidak punya kekuatan untuk mengikat ayam, dan dia khawatir dia bahkan tidak bisa menarik busur dan anak panah, mencari sayuran hutan. Ada binatang liar di pegunungan. Terlalu berbahaya. Lin Hai menyadari bahwa dia benar-benar tidak berguna. Biarpun dia adalah orang yang telah melakukan perjalanan lintas waktu, dia tetap tidak bisa berbuat apa-apa. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa cemas. Saat berjalan ke ruang ulat sutera, dia melihat banyak ulat sutera berwarna putih. Beberapa ranting pohon ditempatkan khusus agar ulat sutera dapat memanjat dan memintal kepompong. Melihat kepompong itu, Lin Hai langsung mendapat ide. Ada solusinya. Gunakan sutra untuk membuat jaring dan pergi ke sungai untuk menangkap ikan. Lin Hai masih ingat dengan jelas bahwa ada banyak ikan baitiao di sungai. Ikan jenis ini berkumpul secara berkelompok, dan jika cara menangkapnya benar, akan banyak yang bisa ditangkap sekaligus. Hanya saja baitiao berenang sangat cepat dan sangat sensitif dengan gerakan sekecil apapun sehingga sangat menyulitkan nelayan untuk menangkapnya. Lin Hai tahu cara menenun jaring lengket berdasarkan kebiasaan ikan baitiao. Masukkan jaring ini ke dalam air dan ikan baltiao akan tersangkut di jaring jika berenang. Dia berniat untuk melakukannya sekarang. Dia memasak air di panci dan bersiap untuk mengambil potongan kepompong. Airnya baru saja mendidih, dan Qiaoer sudah kembali dari memetik daun murbei. Melihat Lin Hai sedang memasak air, dia segera datang untuk membantu. Apakah Anda haus, suamiku? Biarkan saya yang melakukan hal ini. Kamu datang tepat pada waktunya. Ayo bantu aku untuk mengambil sutra itu, kata Lin Hai. Keluarga kita menjual kepompong ulat sutera secara langsung, jadi apa yang akan kamu lakukan dengan kepompong ulat sutera itu? Qiaoer tampak kebingungan. Membuat jaring untuk menangkap ikan. Ikan jenis ini berkumpul secara berkelompok, dan jika cara menangkapnya benar, akan banyak yang bisa ditangkap sekaligus. Hanya saja baitiao berenang sangat cepat dan sangat sensitif dengan gerakan sekecil apapun sehingga sangat menyulitkan nelayan untuk menangkapnya. Lin Hai tahu cara menenun jaring lengket berdasarkan kebiasaan ikan baitiao. Masukkan jaring ini ke dalam air dan ikan baltiao akan tersangkut di jaring jika berenang. Dia berniat untuk melakukannya sekarang. Dia memasak air di panci dan bersiap untuk mengambil potongan kepompong. Airnya baru saja mendidih, dan Qiaoer sudah kembali dari memetik daun murbei. Melihat Lin Hai sedang memasak air, dia segera datang untuk membantu. Apakah Anda haus, suamiku? Biarkan saya yang melakukan hal ini. Kamu datang tepat pada waktunya. Ayo bantu aku untuk mengambil sutra itu, kata Lin Hai. Keluarga kita menjual kepompong ulat sutera secara langsung,
jadi apa yang akan kamu lakukan dengan kepompong ulat sutera itu? Kiawer tampak kebingungan, membuat jaring untuk menangkap ikan. Kiawer panik, dan Lin Hai sudah pernah hampir mati tenggelam, dia tidak berani membiarkannya pergi ke sungai lagi. Terlebih lagi, tidak pernah ada orang yang menggunakan sutra untuk membuat jaring ikan. Hal ini hanya akan menyia-nyiakan nilai jual kepompong ulat sutera. Tidak, itu terlalu berbahaya. Suamiku, kamu harus berjanji padaku bahwa kamu tidak akan pernah pergi ke sungai lagi. Kiawer dengan cepat membujuk Lin Hai. Jangan khawatir, saya hanya perlu memasukkan jaring ikan ini ke dalam air. Dan saya jamin saya bisa menangkap ikan yang banyak. Lin Hai menjawab sambil tersenyum, Kiawer masih tidak mempercayainya. Tidak ada cara menangkap ikan tanpa masuk ke dalam air, sekalipun Anda menggunakan jaring ikan di tepi sungai, Anda tetap harus masuk ke dalam sungai dalam keadaan tertentu, jika tidak, Anda tidak akan bisa menangkap ikan sama sekali, dan menangkap ikan tidak semudah itu. Ada banyak nelayan di desa ini, setiap hari mereka naik perahu ke sungai untuk menangkap ikan, namun mereka sering kembali dengan tangan kosong. Suamiku, sebaiknya kamu belajar dengan giat dan serahkan urusan mencari uang kepadaku. Saran Kiawer, Lin Hai bisa memahami apa yang dipikirkan Kiawer secara sekilas. Aku akan menggunakan kepompongmu ini, dan kamu bisa ikut denganku saat menangkap ikan. Saya bilang tidak perlu masuk ke air untuk menangkap ikan, itu pasti bisa. Saya, selalu dikatakan seorang pelajar yang tidak berguna. Maka kali ini saya akan menunjukkan keahlian saya. Lin Hai berkata sambil tersenyum, Kiawer memandang Lin Hai dan menyadari bahwa dia tidak sedang bercanda, dan meminta dirinya untuk mengikutinya. Hal ini membuat Kiawer merasa sedikit lebih lega. Watak Lin Hai selalu keras kepala, dan dia tidak pernah mengubah keputusannya. Baiklah, kalau begitu aku percaya kepadamu suamiku. Tapi kamu harus berjanji padaku bahwa jika kamu tidak berhasil menangkap ikan, maka kamu tidak akan melakukan hal seperti ini lagi. Tidak masalah, aku akan melakukan apa yang kamu minta. Tapi kamu harus membantuku. Terlalu lambat bagiku untuk bekerja sendiri. Kiawer segera memberi makan daun murbei kepada ulat sutera, kemudian membantu menarik sutranya. Kiawer sudah terbiasa dengan pekerjaan seperti ini. Sangat halus dan sutranya dapat ditarik dengan cepat dan baik. Lin Hai hanya bisa menonton dari samping, satu benang sutra terlalu tipis, dan beberapa benang harus dijalin menjadi satu agar cukup kuat. Lin Hai mengikat dua batang kayu menjadi satu dan mengikatkan pegangan di tengahnya. Gunakan alat ini untuk membungkus sutera dan membuatnya menjadi lebih kuat. Mereka berdua bekerja hingga tengah malam dan akhirnya memulai memintal sutera. Mari kita begadang hari ini dan membuat jaring sutera, dan aku akan mengajarimu cara melakukannya. Lin Hai menentukan ukuran jaring berdasarkan ukuran ikan bai tiao, keduanya begadang hingga larut malam, dan akhirnya berhasil menganyam jaring lengket yang panjangnya lebih dari 3 meter dan lebar 2 kaki. Beberapa batang pohon sicamore ditambahkan di atasnya, yang dapat diapungkan dengan jaring, dan beberapa batu kecil dijatuhkan di bawahnya. Kiawer melihat jaring ini dengan kebingungan di wajahnya. Bagaimana kita bisa menangkap ikan dengan jaring seperti ini? Hei, ayo cepat tidur dan besok kita akan pergi menangkap ikan. Mereka berbaring di tempat tidur. Kiawer sangat lelah setelah melewati hari yang melelahkan. Sudah sangat kelelahan, begitu dia berbaring, dia langsung tertidur. Lin Hai menoleh ke Kiawer, melihat parasnya yang cantik, istri yang cantik. Dia dulu tidak menyukainya karena dia berasal dari keluarga yang miskin, dan dia tidak mewujudkan pernikahannya setelah sekian lama. Saat ini Lin Hai merasakan perutnya kosong karena lapar, dia hanya makan semangkuk sup sayuran hutan siang hari. Dan sekarang dia sudah merasa kelaparan lagi, dia tidak bisa menahan senyum pahitnya. Lin Hai merasa mengantuk dan mencoba untuk tidur sambil menahan rasa laparnya. Ketika dia bangun, hari sudah menjelang siang. Kiawer bangun pagi untuk memetik daun murbei. Apapun yang terjadi, dia tidak bisa membiarkan ulat suteranya kelaparan. Lin Hai bangun dan mencuci wajahnya. Kiawer sudah memasak nasi, dan membuat sup sayuran hutan, dengan hanya sedikit daun sayuran yang terlihat mengapung di mangkuk. Meski begitu, itu adalah hal terbaik di rumah ini. Makanlah supnya dengan cepat. Begitu perutmu sudah kenyang, kamu akan memiliki kekuatan untuk menangkap ikan. Kiawer membawakan mangkuk itu. Ayo makan bersama, dan kamu tidak boleh makan akar rumput lagi. Kata Lin Hai, ini mangkuk satu-satunya, dan kamulah yang harus memakannya. Tidak, jika kamu tidak memakannya, aku juga tidak akan memakannya. Sikap Lin Hai sangat tegas. Bagaimana bisa seorang istri yang cantik dan pekerja keras boleh dibiarkan kelaparan sendirian?
Ngomong-ngomong, ayo kita makan bersama. Pipi Kiaur langsung memerah setelah mendengar hal ini, meski sudah hampir 2 tahun menikah. Jarang sekali mereka melakukan tindakan mesra, dia tidak menyangka akan tiba-tiba mengungkit hal memalukan seperti ini, dia merasa sedikit bingung untuk sesaat. Itu bukanlah penolakan atau persetujuan, tapi dia tidak tahu kenapa, tapi dia merasa sangat bahagia, Lin Hai menariknya untuk segera duduk, menyesapnya terlebih dahulu, lalu mendekatkan mangkuk ke mulutnya. Cepat makan, setelah makan, kita akan pergi menangkap ikan. Kiawer tidak bisa menolak, jadi dia pun menyesapnya sedikit. Terlalu sedikit, kamu harus memakannya lebih banyak. Lin Hai berkata dengan serius, Kiawer tidak punya pilihan selain menyesapnya lagi. Mereka berdua menghabiskan supnya dengan sangat cepat, ambil jaring yang kita buat dan ayo pergi ke sungai bersama. Bab 3 Panen Besar, Lin Hai juga secara khusus mencari sebatang bambu panjang untuk digunakan saat menurunkan jaring. Dia bertemu dengan beberapa wanita dari desa di jalan, mereka secara diam-diam membicarakan sesuatu di belakang mereka. Lin Hai adalah seorang pelajar, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia bergantung pada istrinya untuk menghidupi keluarganya, jika hal ini terus berlanjut, aku khawatir dia bahkan tidak akan bisa lepas dari kesalahannya. Mereka bilang bisa membaca itu bagus, tapi apa gunanya? Dia hanyalah seorang kutu buku. Benar, istri yang baik seperti Kiaur harus menderita seperti itu. Percuma saja menjadi seorang pelajar, jika dia tidak bisa menghidupi keluarganya. Suara percakapan kedua orang itu juga terdengar samar-samar, Kiawer takut Lin Hai tidak bisa menerimanya, jadi dia segera membujuknya, derajat suamiku, jangan dengarkan mereka. Selama kamu bisa lulus ujian kekaisaran, kamu pasti bisa sukses. Lin Hai menghela nafas dan menjawab, mereka benar, meskipun kamu ingin belajar, kamu harus mencari cara untuk mengisi perutmu terlebih dahulu, namun kedepannya akan menjadi lebih baik. Saya akan mencari cara untuk menghasilkan uang dan makan dulu, jika kamu mencari uang, bukankah kamu akan menunda studinya? Mari kita bicarakan ini nanti. Lin Hai tidak terlalu tertarik untuk belajar, dan tidak mudah untuk menjadi seorang sarjana. Setelah sampai di sungai, mereka bisa melihat rombongan ikan baitiao berenang di air di bawah sinar matahari. Lin Hai mengajak Kiaur menggali beberapa cacing tanah dan menggantungnya di jaring. Kemudian mencari tempat ikan baitiao itu berada dan masukkan jaringnya ke dalam air, ikat dengan tali dan letakkan di tepi sungai, gunakan tiang bambu untuk mengarahkan ikan ke arah tersebut. Tak lama kemudian, mereka bisa melihat dengan jelas beberapa ikan sudah tersangkut di jaring ikan, tubuh ikan itu tersangkut di jaring dan tidak bisa melepaskan diri lagi. Setelah beberapa saat kemudian, rasanya sudah cukup lama, tarik talinya dan tarik jaring ikannya, jaringnya terlihat dipenuhi dengan ikan. Ketika Kiawer melihat bahwa dia telah menangkap begitu banyak ikan, dia melompat dengan gembira. Ikannya banyak sekali, cukup untuk kita makan selama 2 atau 3 hari. Melihat ekspresi bahagia Kiawer, Lin Hai juga merasa sangat puas. Cepat ambil keranjang kita, kata Lin Hai sambil memegang jaring ikan, ambil ikan ini dan masukkan ke dalam keranjang, merek telah menangkap lebih dari 20 ekor ikan sekaligus. Kamu pulanglah dulu, bersihkan ikan ini, dan buatkan sup ikan untuk dimakan. Saya akan menurunkan jaring ikan dan memasangnya lagi. Saya rasa kita bisa menangkap 5 atau 6 kilogram ikan lagi hari ini. Hari ini saya hanya makan setengah mangkuk sup sayuran, dan perut saya sudah keroncongan karena lapar, kalau mau kerja harus makan dulu. Baik suamiku, hati-hati. Saya akan pulang dulu dan membuat sup ikan. Ngomong-ngomong, hati-hati jangan sampai orang lain melihat ikan yang kita tangkap. Apalagi sampai membiarkan orang lain tahu cara kita menangkap ikan. Jika orang lain mengetahui hal ini, mereka semua akan buru-buru menangkap ikan, dan kita tidak akan bisa menangkap lagi. Aku tahu, Kiaur tidak bodoh, jika semua orang datang untuk menangkap ikan dan menangkap semua ikan, makanya keluarganya akan kelaparan lagi. Lin Hai meletakkan jaring ikan itu dan menunggu di tepi sungai. Ikan belang putih ikan baitiao ini berenang sangat cepat dan akan segera lari setelah merasakan gerakan sekecil apapun. Ia hanya dapat ditangkap dengan menggunakan jaring semacam ini. Cara ini untuk sementara dapat mengatasi masalah pangan, dan sisanya dapat dijual untuk sejumlah uang atau makanan. Namun, menangkap ikan pada awalnya memang mudah. Namun seiring berjalannya waktu, jumlah ikan akan berkurang dan hasil panen pasti akan berkurang juga. Dia harus memikirkan cara lain untuk menghasilkan uang lagi. Namun, dia tetap ingin menangkap lebih banyak ikan dengan imbalan uang. Dengan uang,
akan lebih mudah melakukan sesuatu. Lin Hai adalah seorang insinyur mesin di kehidupan sebelumnya, dan dia merasa bahwa cara terbaik di zaman kuno adalah dengan membuat sebuah panah otomatis. Dia berniat menggunakan panah otomatis untuk berburu di pegunungan, tapi Lin Hai terlalu lemah dan tidak bisa menarik panah bahkan dengan panah otomatis. Dia pun memikirkan cara lain lagi. Jika tidak berhasil, saya akan mencari seseorang untuk membuat senjata mesiu. Lin Hai melihat ke air sungai dan berkata pada dirinya sendiri, menurut saya hal ini sangat praktis. Pistol bubuk mesiu tidak sulit untuk dibuat. Cukup temukan seorang pandai besi, dan saya juga tahu perbandingan bubuk mesiu. Senjata mesiu sederhana ini memiliki tingkat mematikan yang lebih rendah dan perlu diisi dengan bubuk mesiu sebelum ditembakkan. Tapi ini adalah cara terbaik yang dapat dia pikirkan saat ini. Sangat tidak realistis jika hanya mengandalkan makan ikan. Ikannya terasa amis dan tidak enak jika tidak dibumbui dengan pas. Jika ingin bisa bertahan lama, dia tetap harus pergi berburu. Lin Hai menarik jaringnya 2 kali dan sudah menangkap lebih dari 50 ekor ikan, dan menyimpannya di genangan kecil di tepi sungai. Tidak lama kemudian, Qiao Er sudah kembali dengan membawa sup ikan. Pipinya memerah karena kegembiraan, dan dia tersentak dan berkata, "Suamiku, cepat makan, sup ikan ini enak sekali." Lin Hai melihat dahi Qiao Er dipenuhi dengan butiran keringat. Dia jelas telah berlari jauh ke sini, sambil membawa sup ikan. Lin Hai merasa sangat tertekan. Dia segera mengambil sup ikan itu dan berkata dengan nada mencela, "Setelah memasak sup ikan, mengapa kamu tidak memakannya dulu sebelum kembali ke sini? Saya tahu suami saya juga lapar, dan saya ingin dia makan lebih awal." Lin Hai sangat tersentuh setelah mendengar hal ini. Di mana dia bisa menemukan istri yang sebaik ini? Sekarang dia sudah memutuskan untuk memperlakukannya dengan baik. Qiao Er menyajikan semangkuk sup ikan kepada Lin Hai. "Suamiku sudah lapar, ayo cepat makan. Kamu harus memakannya sampai habis. Kalau tidak dihabiskan, nanti akan basi." Qiao Er menyajikan semangkuk sup ikan. Saat makan, dia melihat ikan di genangan air itu. Qiao Er bertanya dengan kebingungan, "Hanya beberapa saat berlalu, tetapi suamiku sudah menangkap begitu banyak ikan lagi." "Ya, karena tidak ada yang tahu cara menangkap ikan jenis ini. Jika cacing bisa digantung lebih banyak di jaring ikan, hal ini akan mudah untuk menarik mereka." "Bagus sekali. Jika saya bisa menangkap ikan sebanyak ini setiap hari, saya tidak perlu khawatir akan kelaparan lagi." Bersambung